Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar unjuk rasa di depan gerbang Pancasila Gedung DPR Senayan, Jakarta. Mahasiswa memprotes pengesahan revisi Undang-Undang KUHP yang dilakukan DPR hari ini. Jangan Habib dong, Dasko dong. Geser aja dulu. Mundur. Dalam aksinya, mahasiswa sempat memblokade mobil yang diduga milik Dirjen Kementerian yang dikawal polisi dan satu mobil dinas polisi yang melintas. Mahasiswa menyebut aksi menyetop kendaraan yang dikawal polisi merupakan ungkapan kekecewaan karena imbas pengesahan RUU KUHP. Mahasiswa juga meminta pimpinan DPR RI dapat menemui mereka. Demonstran menilai pengesahan revisi Undang-Undang KUHP cacat prosedur dan berpotensi membuat aparat semakin sewenang-wenang. RKUHP yang cacat secara prosedural, yang cacat juga secara substansial, sama sekali tidak mementingkan yang namanya partisipasi publik, partisipasi rakyat, partisipasi bermakna dari rakyat Indonesia. Bahkan warga sipil sekalian semua ditolak mentah-mentah atas RKUHP yang baru saja disahkan oleh DPR RI. DPR resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP dalam rapat paripurna hari ini. Ketua DPR Puan Maharani meminta pihak yang masih menolak KUHP baru tidak termakan hoaks. Puan menegaskan KUHP baru harus segera disahkan untuk menggantikan KUHP lama yang sudah digunakan selama 44 tahun. Pemberlakuan KUHP baru disebut Puan di tanggal 2 Januari 2026. Undang-undang ini akan mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026. Sudah 44 tahun undang-undang ini berlaku dan banyak sekali hal-hal yang diperbaharui yang sudah melibatkan banyak pihak yang kemudian dalam pembaharuannya itu berpihak kepada hukum yang mengikuti zaman atau hukum-hukum atau undang-undang yang berlaku sekarang. Sebelum paripurna digelar, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkap 4 hoaks yang beredar di masyarakat terkait revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Politisi Gerindra ini bilang keempat hoaks tersebut beredar di media sosial dan membuat masyarakat menolak pembahasan hingga isi dari RUU KUHP. Satu dari 4 hoaks yang dipaparkan yakni soal kepolisian yang boleh menangkap, menggeledah, hingga menahan seseorang tanpa adanya konfirmasi tindak pidana. Beredar nih, ya, semacam poster di media sosial yang isinya tidak benar. Kalau RKUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Ini tidak benar sama sekali. Pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik komunikasi. Ya, kedua, membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online. 3, mengambil HP, laptop dan data ya tanpa izin hakim ya. Keempat, menangkap, melarang meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Ini hoax benar hoax ya. Di KUHP baru penahanan bisa dilakukan pertama apabila tersangka mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut. Yang kedua, apabila tersangka memberikan informasi tidak sesuai fakta. Ini kan gampang di cross checknya. Ketiga, apabila tersangka menghambat proses pemeriksaan. Keempat, apabila tersangka berupaya melarikan diri, melakukan ulang tindak pidana, ya, menghilangkan alat bukti dan terancam keselamatannya. Atau yang terakhir, tersangka mempengaruhi saksi untuk berbohong. Ini juga kan termasuk dalam obstruction of justice yang memang merupakan tindak pidana. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam, itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya, kalau
menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice, tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur, gitu loh. Kalau menurut KUHP baru ya, terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Menanggapi munculnya hoaks seputar RUU KUHP, menurut YLBHI, hal itu disebabkan pembahasan yang tertutup, serta terbatasnya akses publik untuk mengetahui isi pembahasan RUU KUHP, sehingga bila adanya masukan dari publik terkait pasal-pasal yang bermasalah, hal itu tidak bisa disampaikan secara utuh. Sejak awal, masyarakat atau publik itu tidak diberikan akses informasi yang transparan, yang kemudian aksesibel, sehingga kemudian bisa mendapatkan dokumen-dokumen pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang hari ini disahkan oleh DPR dan juga pemerintah. Bahkan sampai dengan sebelum kemudian disahkan, itu dokumennya juga tidak dapat diakses. Ya. Sehingga kalau kemudian ada masukan-masukan yang dianggap tidak tepat, ya, bahkan disebut hoax oleh pimpinan Komisi 3, begitu ya. Saya kira ini juga buah dari tidak transparan, ya, tidak terbukanya dan tertutupnya proses pembahasan RUHP sedari awal. Siang tadi, paripurna DPR sudah mensahkan revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Meski sudah disahkan, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP menilai terdapat tumpukan masalah dari aspek proses pembahasan dan substansi yang diputuskan. Kita akan bahas bersama Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS Nasir Jamil dan Ketua PBHI Julius Ibrani. Selamat petang Bang Nasir, Bang Julius, terima kasih sudah berbagi waktu di Kompas Petang. Saya ke Bang Julius langsung nih. Bang Julius, sejak Anda membaca draft terakhir dan saat ini sudah disahkan, bagaimana Anda mengomentarinya dan apa saja yang Anda nilai sebagai pasal-pasal yang masih dinilai kontroversial? Mohon maaf, audionya masih tertutup, Bang Julius. Oke, Cynthia, tentu kami apresiasi dulu perkembangan dari KUHP tahun 81 mengenai hak advokat, perlindungan advokat, kemudian hak pendampingan bantuan hukum, dan segala macamnya. Tapi secara fundamental kami melihat masih ada konsep yang perlu diperbaiki. Misalnya apa? Jadi dalam tahapan penyelidikan, ketika penyelidik diberi kewenangan untuk upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, dan yang lain, padahal penyelidikan ini masih mencari tahu apakah sebuah peristiwa ini peristiwa pidana atau bukan, baru kemudian dinaikkan tahap penyidikan kalau dia tindak pidana. Nah, ini bisa membuka ruang banyak celah. Itu yang dimaksud teman-teman. Tadi kita nggak tahu peristiwanya apa, kita nggak tahu tuduhan kejahatannya apa, kemudian kita bisa ditangkap, bisa digeledah, disita karena tahapannya penyelidikan. Nah, ini konsep dasar gitu. Apabila tahapannya penyidik, maka kewenangan itu tidak boleh diberikan kepada penyelidikan, gitu. Kewenangannya tetap ada di penyidik dengan bantuan penyelidik, itu masih logis, itu masih masuk akal. Yang pertama. Yang kedua, kami melihat juga ada beberapa pasal yang menurut kami ini pasal-pasal selundupan. Misalnya tadi kami cek ini yang paling fatal ya. Di antara konsep criminal justice system di seluruh dunia, tidak ada satupun aparat penegak hukum yang memiliki impunitas, kekebalan. Polisi tidak kebal, jaksa tidak kebal, tetapi kemudian kami mendapatkan pasal baru di sini yang diselundupkan, misalnya pasal 101 dengan pasal 98, bahwa kalau mau nangkep hakim, kalau mau nahan hakim itu harus izin Ketua Mahkamah Agung. Ini nggak pernah dibahas, ini nggak ada juga di dalam RUU kemarin. Tiba-tiba hari ini dia muncul. Nah, hal-hal yang seperti ini menurut kami itu kemudian mencederai, Bang Nasir, mencederai partisipasi yang kemarin kita sudah bolak-balik. Saya memberikan pandangan di RDPU dengan Komisi 3
Dan kemudian ada beberapa yang dihapus, misalnya tidak ada lagi istilah penyidik utama, ya penyidik adalah penyidik Polri, PPNS dan segala macam. Lalu mendorong koordinasi berdasarkan Makeh Jakpol 2010 ketika itu dengan Kementerian Hukum dan HAM, koordinasi antara penyidik, penuntut dan segala macam. Nah, ini kan kita lihat jelas pertentangan dengan diskusi soal criminal justice. Oke, jadi artinya yang mengedepankan judicial scrutiny gitu loh. Jadi siapapun aparat yang memiliki kewenangan itu harus ada pengawasan, dan konsepnya tidak boleh sekedar izin pengadilan, Cynthia. Izin pengadilan itu antara penyidik dengan penuntut dengan pengadilan. Sementara orang yang berhadapan dengan hukum yang hak asasinya, yang kemerdekaannya direnggut karena proses hukum, itu tidak punya challenge selain dia pra peradilan. Oke. Baik, kami artinya sudah dapat menyimpulkan dari orang itu, gitu. Dari teman-teman PBHI juga masih merasa ada pasal-pasal yang dinilai tidak tepat, apalagi ada pasal-pasal yang dinilai sebelumnya tidak ada di draft, yakni pasal 101 dan juga pasal 98 dianggap sebagai pasal selundupan. Bagaimana Bang Nasir menjawabnya? Iya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Julius yang telah memberikan apresiasi terkait apa yang dilakukan oleh DPR dalam upaya untuk membentuk dan mengesahkan hukum acara pidana kita. Dan tadi pagi sudah disahkan dalam sidang paripurna DPR RI. Dan sebenarnya soal partisipasi, soal ketertutupan atau transparansi itu sebetulnya tidak seperti itu ya. Sejak awal kita membuka ruang kepada masyarakat, bahkan dalam kunjungan-kunjungan ke provinsi-provinsi selalu melibatkan perguruan tinggi ya di dalamnya, meminta masukan ya. Kalau misalnya ke daerah-daerah selalu ada akademisi dari perguruan tinggi yang ada di provinsi itu untuk kami minta pendapatnya terkait dengan perubahan hukum acara pidana tersebut. Gitu juga dalam rapat-rapat panja yang ada di DPR selalu terbuka ya, selalu terbuka, tidak pernah tertutup, diliput oleh media, bahkan juga ada orang di balkon yang menyaksikan pembahasan di panja tersebut. Jadi soal transparansi ya, soal ketertutupan, saya pikir itu tidak benar adanya. Bahkan kami juga mendapatkan dukungan ya dari kumpulan-kumpulan advokat ya, akademisi agar segera mengesahkan hukum acara pidana ini yang sudah sangat lama ditunggu. Selama ini kita merujuk kepada tahun 1981, maksud saya sudah lebih kurang 44 tahun. Jadi apa yang disampaikan oleh Saudara Julius bahwa kemudian ada pro kontra, ya itu hal yang biasa bagi kami. Pihak yang mengkritik itu satu hal yang penting agar kami lebih berhati-hati ya dalam merumuskan norma-norma dalam hukum acara pidana tersebut. Adapun pasal-pasal yang tadi disampaikan itu kan berdasarkan pemikiran yang kami dapat dari narasumber yang diundang ke DPR. Jadi ini sebenarnya bukan pasal selundupan ya, bukan pasal selundupan. Jadi namanya panja itu bisa saja mengurangi ya, menambah ya. Jadi hal yang tidak ada bisa diadakan, hal yang ada bisa juga dikurangi. Jadi sekali lagi itu bukan pasal selundupan ya, karena itu tidak tepat disebut dengan pasal selundupan. Dan itu berangkat dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh narasumber yang diundang ke Komisi 3 dan juga dari kunjungan kami ke daerah-daerah. Bagaimana Bang Julius menilainya? Ya, silakan Bang Julius tanggapi. Ini agak beda konsep Bang Nasir. Betul bahwa ada undangan mengundang banyak pihak. YouTube itu kita pantengin Bang Nasir, kita plototin. Cuma dalam beberapa pasal seperti pasal yang tadi. Jadi intinya gini, kita tuh mendorong dalam seluruh proses peradilan pidana ini itu ada judicial scrutiny, pengawasan dalam setiap kewenangan aparat. Itu pertama. Yang kedua adalah kita tadinya dorong adalah hakim pemeriksaan pendahuluan. Jadi seluruh proses itu dicek oleh hakim, bukan hanya minta izin. Gitu. Jadi dia ya, tampaknya kami mengalami gangguan audio terhadap pembahasan ini kami nggak melihat
Iya, mohon maaf sempat terganggu audio Anda, Bang Julius. Silakan dilanjutkan. Oke, misalnya begini, tadi saya katakan kami pelototin diskusi dengan Mahkamah Agung dan segala macam. Itu nggak ada usulan impunitas ini, Bang Nasir. Gitu. Tiba-tiba pasal ini muncul dan disinilah kami berasumsi, wah loh kok jangan-jangan ada pasal yang lain yang tidak dibahas, kemudian dia muncul dan isinya bertentangan sekali dengan negara hukum, bertentangan sekali dengan asas kepastian hukum, dan nggak boleh ada satu orang pun yang kebal hukum di Indonesia ini. Nah ini yang membuat kami bertanya, kenapa ada perubahan ini tetapi secara gradual yang biasanya Bang Habib juga telepon, bro ini ada perkembangan ini, gimana menurut lu bro, ini ada perkembangan ini gimana? Nah kami tidak mendapatkan perubahan-perubahan yang hari ini diketok itu dalam setiap update atau progres pembahasan. Oke, Nah, jadi artinya sampai saat ini Anda baru mengetahui bahwa ada 2 pasal yang berbeda ya, yang tidak ada di draft ya. Betul. Dan Anda khawatirkan masih Betul, ada pasal-pasal lain, seperti itu? Betul sekali. Oke, betul sekali. Bang Nasir, selain 2 pasal itu ada tidak pasal-pasal lain yang sebelumnya tidak ada di draft? Sebenarnya tidak. Jadi sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi masyarakat bisa mengakses, bahkan setelah ini juga bisa mengakses memori pantulisting, ya, rekaman-rekaman pembicaraan yang disampaikan oleh para anggota panja, narasumber, ya, dari berbagai macam kalangan itu. Jadi bisa diakses di bagian risalah persidangan, ya. Jadi tidak tertutup untuk masyarakat untuk mengetahui apakah yang disampaikan oleh saudara Julius tadi itu benar atau tidak. Oke. Ya, jadi itu. Jadi pada prinsipnya soal hakim pemeriksaan pendahuluan, memang itu kita bicarakan, masing-masing fraksi membicarakan soal itu. Tapi kan ada ada keputusan, ya, keputusan politik hukum terkait dengan hakim pemeriksa pendahuluan tersebut. Pada prinsipnya memang kita berusaha untuk memberikan perlindungan atas harkat dan martabat manusia, baik itu sebagai tersangka maupun terdakwa dalam hukum acara pidana kita, sehingga kemudian ada semacam perlindungan dari awal sampai akhir kepada mereka yang disangka dan didakwa oleh negara melalui aparat penegak hukum tersebut. Oke, Bang Julius, yang menjadi catatan dalam revisi dan juga sudah disahkannya KUHP ini adalah soal penyadapan, pembekuan tabungan ataupun rekening digital. Ada juga soal menyita gawai dan juga polisi dapat menangkap, menggeledah, menahan. Bagaimana PBHI melihat ini? Apa sebenarnya yang bahasa awamnya untuk masyarakat, mungkin apa sebenarnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ketika KUHP ini sudah disahkan? Cynthia, itu ya. Pertama adalah soal tadi tahapan untuk memberlakukan upaya paksa tadi, soal penyadapan, kemudian monitoring, pembekuan, pemblokiran dan segala macam, itu bisa dilakukan oleh penyelidik, yang artinya tahapannya penyelidikan. Nah, penyelidikan ini bahkan belum tahu apakah ini tindak pidana atau bukan, karena masih tahapan penyelidikan. Nah, ini dimaknai secara sederhana oleh masyarakat. Jadi kita belum tahu peristiwanya apa, yang ditundukkan kepada kita apa, tapi negara melalui penyelidiknya dia bisa memblokir, dia bisa menangkap, dia bisa menahan dan segala macamnya. Dan konteks penyelidikan ini luas loh. Ada penyelidikan intelijen, ada penyelidikan apa, ini luas sekali. Nah, ini berpotensi bahaya bagi masyarakat apabila tidak diperdetil dan apabila tetap pada tahapan penyelidikan. Kalau tahapan penyidikan itu pun masih ada catatan. Misalnya begini, tahap penyidikan berarti sudah tahu ini peristiwa pidana, mencari siapa tersangkanya, pelakunya siapa, alat bukti permulaan yang cukup sudah ada di situ. Sprindik sudah bisa diterbitkan di situ. Tetapi upaya paksanya, jangka waktunya, penyitaan berapa lama, penggeledahan bagaimana, mekanismenya masih izin, yang artinya sepihak oleh hakim, yang kita tahu hakim sampai detik ini masih banyak masalahnya. Nah, ini yang saya langsung ke Bang Nasir. Bagaimana Bang Nasir, jika memang penerapan nantinya pasal-pasal ini akan semengkhawatirkan itu, apa jaminannya dan bagaimana prinsip fair trial ini bisa tetap dirasakan oleh masyarakat? Yang pertama, penyelesaian KUHP dan KUHP itu bukan akhir, ya. Ini adalah awal untuk pembaruan hukum nasional dan juga mereform perilaku aparat penegak hukum dalam upaya-upaya paksa yang dilakukan. Nah, karena itu ketika ada upaya di tahap penyelidikan melakukan pemblokiran atau penyitaan dan sebagainya, tetap melibatkan hakim atau pengadilan.
ya. Jadi tidak semena-mena juga mereka melakukan itu, kecuali mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena ada peristiwa-peristiwa hukum juga, ya, peristiwa-peristiwa hukum juga yang kemudian harus dilakukan tindakan-tindakan yang itu memang membutuhkan misalnya mendapatkan ini, mendapatkan itu, misalnya. Ya, misalnya seperti ada kasus pembunuhan di mana saksi tidak ada, ya, dan dalam penyelidikannya seperti apa. Nah, karena itu kan dibutuhkan, misalnya membutuhkan handphone daripada orang yang diduga melakukan itu, dan itu harus izin pengadilan, ya, tidak bisa kemudian diambil begitu saja. Jadi ada situasi-situasi yang sangat terpaksa yang harus dilakukan, tapi kemudian 2 hari setelah dia lakukan itu, dia harus mendapatkan izin, ya, dari pengadilan. Jadi sekali lagi kami berusaha untuk melindungi harkat dan martabat manusia, dalam hal ini tersangka dan terdakwa, dalam proses upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oke, Bang Julius, singkat saja, waktu kita sudah habis. Ini KUHP akan berlaku pada 2 Januari 2026. Jika memang nanti ditemukan pasal-pasal yang kontroversial yang akan merugikan masyarakat, apa yang akan dilakukan PBHI selama rentan waktu ini? Singkat saja. Oh, tentu kami akan mengajukan upaya hukum permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya pasal yang kami sebutkan tadi. Mahkamah Konstitusi baru saja mencabut impunitas kejaksaan. Sebelumnya kepolisian tidak punya impunitas dan segala macamnya. Nah, anggota DPR juga tidak punya impunitas, bahkan Bang Nasir kalau ingat pasal itu dicabut gitu ya. Nah, kenapa sekarang malah DPR ngasih ke hakim? Nah, ini banyak yang akan kami sisir. Menurut kami, satu, dia melanggar hak asasi manusia. Yang kedua, dia memberikan power yang berlebih kepada institusi negara, baik kepolisian, kejaksaan ataupun hakim. Itu akan kami ajukan ke MK. Tapi tentu tadi kalau ada pasal-pasal yang tidak dibahas dan kemudian diselundupkan, maka kami masih bisa memperkarakan persoalan keterbukaan proses. Begitu. Baik, terima kasih Bang Julius Ibrani dan juga Bang Nasir Jamil sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Sore.